Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Matius pasal 16. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 4 yang berbunyi, "Orang-orang yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema tidak mau mikir. Sahabat-sahabat Kristus, seseorang mengaku bahwa ia lebih senang membaca novel daripada membaca Alkitab. Novel setebal ratusan halaman bisa dilalapnya dalam 1-2 malam. Novel lebih mudah dipahami sih. Kalau Alkitab, saya takut salah tafsir, alasannya sambil ketawa. Ternyata dia tidak sendiri. Banyak orang juga merasa takut atau enggan belajar firman Tuhan dan menganggap jemaat awam itu cukup percaya saja apa yang dikhotbahkan para pendeta atau dituliskan para pengarang buku rohani. Lucunya, dalam hal ini mereka bisa sangat kritis. Sahabat-sahabat Kristus, ketika Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan Saduki tidak dapat membedakan tanda zaman, itu tidak berarti mereka tidak punya kemampuan untuk memahami hal-hal rohani. Sebaliknya, Ia justru menegur mereka karena sesungguhnya mereka sangat pintar dalam melakukan analisis tentang hal-hal yang mereka ingin ketahui. Ayat 2-3 bacaan kita. Namun, mereka tidak menggunakan kemampuan berpikir yang sama saat melihat berbagai tanda mujizat yang dilakukan Yesus dan beriman kepadanya. Masalahnya terletak pada hati mereka yang jahat dan tidak setia. Ayat 4. Mereka tidak ingin menerima Yesus sebagai Sang Mesias dan mencari alasan dengan meminta tanda lebih banyak. Sahabat-sahabat Kristus, apakah kita juga memakai kemampuan berpikir kita untuk hal-hal yang kita mau dan senangi saja, bukan untuk menemukan dan menanggapi kebenaran? John Piper menyebut dosa ini sebagai perjinahan pikiran. Mari berubah. Beriman pada Tuhan tidak berarti menuhankan atau meninggalkan logika. Sebaliknya, memakai akal sehat sebaik mungkin bagi kepentingan Pencipta yang mengaruniakannya. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, kemampuan berpikir dikaruniakan Tuhan agar kita dapat menemukan dan merespon kebenaran. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.